PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Provolt, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Dasar kau mata keranjang, Lasmini. Aku bertarung dengan dia. Bertarung? Waktu itu aku sedang asik-asiknya berkasih-kasihan dengan Tumenggung Bayan. Oh. Karena ada suatu perkara, Tumenggung Bayan bertarung dengan Brahma. Ya, dan akhirnya Tumenggung Bayan yang tewas. Ceritanya kau mau menuntut balas, tapi begitu melihat Brahma, kau jadi lemas karena jatuh cinta, ya kan? Iya, bertarung sih bertarung, tapi sambil hatiku kacau. Soalnya aku naksir banget sama dia. Pertemuanku dengan Brahma untuk pertama kalinya di tempat ini. Ya? Ternyata membuat kisah yang panjang bagi aku. Iya. Kemelut demi kemelut, berlangsung seperti tidak akan berkesudahan. Aku jadi seperti masuk ke dalam lingkaran setan dan jatuh ke dalam sumur tanpa dasar. Aku jadi sering kehilangan pegangan di dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Kau kena batunya, Lasmini. Ya, mungkin. Ya, laki-laki mana yang tidak bertekuk lutut padamu? Berapa orang yang jadi korban dari cintamu yang angin-anginan? Akhirnya terjadi hukum karma. Kau kena batunya. Kau jatuh cinta setengah mati kepada seorang laki-laki yang sama sekali tidak menyukaimu. Ya, kadang-kadang aku bingung dan tidak mengerti kepada watak Brahma. Dia tidak benci kepadaku, tapi juga tidak suka. Semakin aku dendam sama dia, aku semakin tergila-gila. Cintaku semakin dalam kepada dia. Aneh, benar-benar aneh. Itu namanya cinta yang benar-benar cinta, bukan cinta angin-anginan. Iya. Terlalu lama aku menjadi petualang cinta. Sekalinya jatuh cinta beneran, aku sakit setengah mati. Aku sangat penasaran. Aku harus bisa menundukkan Brahma. Menundukkan dia dalam pertarungan ilmu kadijayaan. Itu nomor 2. Tapi yang nomor 1, aku harus bisa menundukkan cintanya. Alah, sudahlah, lupakan Brahma. Ingat dia terus, lama-lama kau sakit jiwa. Mendingan jadi petualang cinta selamanya. Kau, meskipun sudah cukup tua, tapi tetap awet muda. Tidak kalah dengan gadis belasan tahun. Tetap cantik dan merangsang. Wajahmu tetap segar, dan bentuk tubuhmu tetap cinta. Kau bisa berkata begitu karena kau belum ketemu batunya. Mudah-mudahan tidak akan ketemu batu. Selamanya ketemu kapas melulu, empuk sampai tua. Ya, sengaja aku memilih penginapan yang paling mewah dan mahal. Sebab letaknya di tengah jantung kota, di mana dari jendela kamar atas ini kita bisa melihat ke seluruh kota dengan leluasa. Dan siapa tahu, kedua orang Tibet itu sedang berjalan-jalan di kota ini. Kita bisa melihatnya dari atas sini. Bukan main ibu kota Majapahit ini. Ramai sekali. Penduduknya padat, gedung-gedung tinggi dan mentereng, besar dan megah. Dulu aku pernah bermukim di sini. Lama sekali. Waktu itu yang menjadi Raja Majapahit yaitu Prabu Wikramawardhana. Sekarang siapa rajanya? Ratu Dewi Suhita. Perempuan? Ya tentu saja perempuan. Namanya saja Dewi Suhita. Hebat juga ya. Untuk memimpin sebuah kerajaan yang besar dan megah seperti ini, dipercayakan kepada seorang raja perempuan. Kenapa tidak? Bukan hanya laki-laki saja yang bisa menjadi pemimpin. Ya. Perempuan juga bisa. Dan bukan sekali ini saja Majapahit dipimpin oleh perempuan. Dulu pernah, yaitu Sri Ratu Prabu Tribuwana Tunggadewi, ibu kandung Prabu Hayam Wuruk. Iya, orang-orang Majapahit pikirannya sudah maju. Tidak membeda-bedakan perempuan dan laki-laki. Siapa yang sanggup, silahkan.
Tidak peduli orang itu perempuan. Kalau bisa jadi raja, akan didukung sepenuhnya. Iya. Berapa lama aku pingsan? Hanya 1 hari, Nona. Siapa nama kau, Bapak? Jagalu, Nona. Pak Jagalu. Kau baik hati merawat aku. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati. Muntah darah terus menerus. Nona, namanya Yulidar. Nona Yulidar. Tentu seorang pendekar. Sebab berani berkelahi melawan laki-laki yang sakti. Jangan sebut aku Nona. Aku orang miskin. Sedangkan Bapak pasti orang yang berada. Sebab aku lihat keadaan rumah Bapak ini sangat bagus. Perabotan rumah cukup mahal dan mewah. Ya, rumah Bapak ini besar dan bagus. Saya pegawai keraton. Oh ya? Keraton Majapahit? Tapi pegawai rendahan. Hanya sebagai juru tulis di pendopo Kanjeng Tumenggung Sampur. Seorang juru tulis bisa kaya raya seperti ini? Apalagi seorang Tumenggung. Rumah saya ini beserta semua isinya pemberian dari keraton. Bukan dibeli oleh saya sendiri. Hebat sekali. Keraton bisa menjamin pegawainya dalam taraf kehidupan yang sangat baik. Ya, aku maklum. Kerajaan Majapahit memang makmur. Rakyatnya hidup subur. Kau orang mana? Aku juga orang Wetan. Dari bagian tengah. Di mana? Di Gunung Lawu. Pasti orang Padepokan. Benar. Dan yang berkelahi dengan aku, dia orang Tibet. Orang Tibet? Iya. Kenapa kau berkelahi dengan orang asing? Sebab dia mau menjegal rencanaku. Maaf, saya bertanya terlalu jauh, yang mungkin akan menyinggung persoalan pribadi Nona Yulidar. Tidak apa-apa, sebab perkara ini bukan perkara yang harus dirahasiakan. Oh ya? Orang Tibet itu datang ke sini mau menuntut balas atas kematian muridnya yang dibunuh oleh Satria. Satria? Iya. Rasanya saya pernah mendengar nama itu. Apakah dia Satria Madangkara? Pasti, sebab dia memang Raja Madangkara. Raja Madangkara? Iya, Satria Madangkara itu Brahma Kumbara, Raja Madangkara. Saya baru tahu kalau dia itu seorang raja. Pantas sikap dan gerak-geriknya, serta tutur katanya menunjukkan dia seorang pemimpin yang arif. Apakah Bapak pernah kenal dengan Satria? Dulu, waktu terjadi perang Parekrek, saya mendengarkan percakapan antara Narapati Raden Gajah dengan Satria Madangkara. Waktu itu beliau menyebut dirinya sebagai utusan Raja Madangkara Brahma Kumbara. Ternyata dia sendirilah Brahma Kumbara. Dia memang pandai menyamar. Hal itu menurun kepada para bawahannya, sehingga Madangkara terkenal ahli dalam penyamaran. Lalu, apakah Nona Yulidar bersekutu dengan Satria Madangkara, sehingga berkelahi dengan orang Tibet? Karena orang Tibet itu hendak menantang Satria Madangkara. Justru sebaliknya, Bapak Jagalu. Saya ini musuh Satria Madangkara. Loh, kok terbalik begitu? Seharusnya Nona Yulidar gembira ada orang lain yang mau membunuh musuh Nona. Tapi, kenapa malah menyerang orang tersebut? Sebab saya tidak mau ada orang lain yang membunuh Satria sebelum aku sendiri yang membunuhnya. Nona ingin menang-menangan sendiri. Saya hanya ingin mengalahkannya saja. Perkara ada yang mati atau tidak, terserah nanti. Tapi kalau bisa, tidak ada yang mati. Cukup mengakui kalah. Saya sudah puas. Ya. Tapi yang jelas, kita memang sedang berjalan menuju ke arah kulon. Lihat saja matahari itu. Berada di Wetan, dan sekarang masih pagi. Berarti kita memang sedang menuju ke kulon. Mudah-mudahan saja kita bertemu dengan seseorang. Kita bisa bertanya pada dia. Iya. Tapi satu hal yang harus kita renungkan. Bahwa kedatangan kita di Jawa Dwipa ini sudah diketahui oleh banyak tokoh-tokoh sakti. Sebab sudah 3 kali kita bentrok dengan mereka. Dan hal itu menunjukkan pada kita bahwa Satria dan Mantili memang merupakan orang-orang yang terkenal. Iya. Aku sudah tiba di Kadipaten Kuntala.
sebuah kota kadipaten yang besar dan ramai. Menurut kabar, katanya Kadipaten Kuntala ini dulunya sebuah kerajaan yang besar. Tapi setelah dikalahkan oleh Madangkara, dirubah menjadi sebuah kota kadipaten. Makan, Dik? Iya, Kak. Nasi sayur lodeh dan goreng ikan mujair. Minumnya? Lahang saja. Orang Kulon memang gemar sekali minum lahang. Kalau asli orang Kulon, mungkin sudah bosan minum lahang. Tapi bagi saya yang bukan orang Kulon, belum bosan. Bahkan semakin gemar saja minum lahang. Loh, memang adik orang mana? Orang Wetan bagian tengah. Oh, silakan duduk ya. Dek, saya siapkan makanannya dan lahangnya. Terima kasih, Kak. Ibu warung ini ramah sekali. Dan nampak masih muda. Juga cukup cantik. Penampilannya rapi dan bersih. Ikan mujair digorengnya jangan terlalu kering, supaya bumbu cukanya mudah meresap. Baik, Bu. Kemala? Abang Lugina? Kemala. Iya, Bang. Siapa anak muda yang duduk di ruangan samping rumah makan kita itu? Tentu saja tamu yang mau makan di rumah makan kita ini, Bang. Memangnya kenapa? Siapa namanya? Saya tidak menanyakan namanya, Bang. Dan masa iya kepada tamu pakai tanya nama segala? Pokoknya dia duduk, pesan makanan dan minuman, selesai. Begitu kan? Barangkali dia menyebutkan siapa dirinya. Memangnya ada apa, Bang? Kudanya bercap PM. Oh ya? Artinya pasukan Madangkara. Oh. Ya, kuda anak muda yang ditambatkan di depan itu. Pada pahanya ada cap. Tulisannya PM. Artinya pasukan Madangkara. Jadi, pasti dia seorang pemuda anggota pasukan Madangkara. Tapi, Bang, dia tidak memakai pakaian pasukan. Pakaiannya biasa saja. Mungkin sedang menyamar. Sedang melakukan sebuah tugas rahasia. Tapi, tidak biasa begitu. Maksud Abang? Anggota pasukan Madangkara, kalau sedang melakukan tugas penyamaran, tidak pernah memakai kuda yang ada cap PM-nya. Selalu pakai kuda yang biasa saja. Sebab kuda yang memakai cap PM hanya dipakai bila berpakaian seragam. Jadinya aku sangat heran. Kuda dengan cap PM dipakai oleh orang yang tidak memakai seragam pasukan Madangkara. Ya, kalau memang dia seorang penyamar, sudah pasti tidak akan memakai kuda yang memakai cap PM. Pemuda itu bukan orang Kulon, Bang. Bukan orang Kulon? Iya, dia berkata orang Wetan bagian tengah. Aku jadi curiga. Jangan-jangan dia pencuri. Pencuri? Ya, dia mencuri kuda milik pasukan Madangkara. Masa? Nampaknya dia seorang pemuda yang baik-baik, sopan dan ramah tamah. Kemala. Iya, Bang. Tidak semuanya pencuri tampaknya seram dan menakutkan. Orang yang tampan selalu berpakaian rapi. Banyak yang jadi penjahat. Kelakuannya lebih jahat dari penjahat biasa. Mungkin juga dia membunuh seorang anggota pasukan Madangkara. Lalu kudanya diambil. Bang, kalau dia sanggup membunuh seorang anggota pasukan Madangkara, tentunya pemuda itu memiliki ilmu kesaktian yang hebat. Ya, aku harus memeriksa dia. Jangan sekarang, Bang. Kenapa? Biarkan dulu dia makan sampai selesai. Nanti kalau diganggu, selera makannya sirna. Semuanya kan baru mungkin, Bang. Belum pasti. Dan bukankah kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada tamu-tamu yang makan di sini? Ya, supaya langganan kita semakin banyak dan kerasan makan di sini. Ya. Kau benar. Jadi, biarkanlah dia makan sampai selesai ya, Bang ya. Setelah itu, Abang boleh mendatanginya. Iya. Kenyang. Nikmat sekali aku makan. Sampai habis 2 piring penuh. Wah, masakan di rumah makan ini enak. Sampurasun. Rampes. Boleh aku ikut duduk di sini? Boleh, silakan. Terima kasih. Kau orang mana, anak muda? Saya dari wilayah Wetan bagian tengah. Di mana? Di Mamrati. Aku tahu desa Mamrati. Dekat desa Temanggung. Benar.
kenapa kau mempergunakan kuda milik pasukan Madangkara? Oh, Anda bisa tahu? Aku kenal dengan orang-orang penting di Madangkara. Jadi tahu benar seluk-beluk peraturan di sana. Nah, kuda yang kau pakai memakai cap PM, artinya pasukan Madangkara. Anda mencurigai saya? Iya. Kuda itu pemberian Panglima Ringkin. Pemberian Panglima Ringkin? Panglima perang kerajaan Madangkara? Benar. Ada hubungan apa kau dengan Panglima Ringkin? Sehingga seorang panglima perang yang besar itu memberikan hadiah seekor kuda yang sangat bagus kepadamu. Saya adalah muridnya. Muridnya? Iya. Saya murid perguruan Tapak Saketi, pimpinan Panglima Ringkin. Iya. Bahkan dari Tuanku Brahma, saya juga dapat hadiah. Ini sebuah kantung kulit. Di sini ada tulisannya Brahma, Raja Madangkara. Bukan main. Siapa namamu, anak muda? Namaku Abilawa. Kau hebat, anak muda. Tidak sembarangan orang bisa menjadi murid perguruan Tapak Saketi. Harus melalui penyaringan yang ketat. Tapi kau seorang pemuda dari jauh, dari wilayah lain, bisa menjadi murid perguruan Tapak Saketi adalah suatu hal yang istimewa. Ceritanya sangat panjang. Pada garis besarnya, desa Mamrati, desa kelahiran saya, diserbu oleh gerombolan penjahat. Saya melarikan diri sampai ke Madangkara dengan maksud ingin belajar ilmu kadikjayaan untuk saya pergunakan mengusir gerombolan penjahat itu. Tapi dengan kerendahan hati, Tuanku Brahma sendiri bersama Gusti Ayu Dewi Mantili yang berangkat ke Mamrati menumpas gerombolan penjahat itu. Maka hal itu pula lah yang membuat perkara itu berbuntut panjang. Berbuntut panjang? Apa maksudmu? Ternyata salah seorang anggota gerombolan penjahat itu murid seorang tokoh sakti dari negeri Tibet. Tibet? Jauh benar. Sekarang orang Tibet itu datang untuk menuntut balas kepada Tuanku Brahma. Mana orang Tibet itu? Aku pecahkan kepalanya. Tuanku Brahma dan Gusti Ayu Dewi Mantili sudah berangkat untuk menghadap orang dari Tibet itu. Abilawa, apakah ceritamu ini bisa dipercaya? Apa untungnya saya bercerita yang bohong? Kalau nanti ternyata kau membual, kau sendiri yang aku bunuh. Saya pasrah, sebab saya berkata yang sebenarnya. Sekarang kau mau kemana? Saya akan pulang ke Mamrati, sebab saya tidak diizinkan oleh Tuanku Brahma ikut mencari orang dari Tibet itu. Saya harus pulang secepatnya untuk membenahi desa Mamrati yang berantakan dirusak oleh orang dari Tibet itu. Desamu dirusak? Iya. Orang dari Tibet itu mengamuk. Desa saya rusak berat. Baiklah. Lekaslah kau pulang ke desamu di Mamrati. Terima kasih atas keteranganmu yang sangat berharga ini. Iya. Kemala. Iya, Bang. Aku segera berangkat ke Gunung Sabah. Abang mau menjumpai Abang Kijara? Ya, ini berita yang maha penting. Kijara harus cepat diberitahu. Iya, Bang. Hati-hati. Jangan main gempur sembarangan. Orang dari Tibet itu pasti tokoh yang sakti. Sebab dia berani menantang Tuanku Brahma dan Gusti Dewi Mantili, Bang. Ya, aku akan merundingkannya dengan Kijara. Siaga. Ada apa, Tamtama? 2 orang dari Kadipaten Kuntala mohon menghadap. 2 orang dari Kuntala? Apakah mereka menyebutkan namanya? Mereka menyebut namanya Kijara dan Lugina. Kijara, Lugina. Suruh mereka masuk. Siaga. Sampurasun. Wah, Rampes, Kijara, Lugina. Mari, silakan duduk, silakan. Terima kasih, Panglima Ringkin. Ada angin apakah ini? Anda berdua datang secara tiba-tiba. Kami mau menghadap kepada Tuanku Brahma. Tapi rupanya beliau sedang bepergian. Dari kepala pasukan pengawal istana, kami mendapat keterangan bahwa beberapa hari yang lalu Tuanku Brahma sudah berangkat disertai oleh Gusti Ayu Dewi Mantili untuk menyongsong 2 orang tokoh dari Tibet. Benar, sebab
Dua orang tokoh dari Tibet itu mencari Tuanku Brahma untuk menuntut balas atas kematian muridnya. Bila demikian, berita yang kami dengar dari seorang pemuda dari desa Mamrati adalah benar. Siapa nama pemuda itu? Abilawa. Dia adalah murid saya. Jadi tidak mungkin dia akan berbuat bohong terhadap saya. Apalagi terhadap Tuanku Brahma. Ya, benar. Kami juga sudah melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut kedua tokoh dari Tibet itu. Persiapan penyambutan? Ya, bila mana mereka berselisih jalan dengan Tuanku Brahma. Berselisih jalan bagaimana? Begini, saat ini Tuanku Brahma dengan Gusti Ayu Dewi Mantili sedang berada di Wetan. Dua orang dari Tibet itu muncul di sini. Saya rasa tidak mungkin akan terjadi demikian. Tuanku Brahma pasti akan menemukan mereka. Lagi pula sebenarnya saya agak heran. Mengapa Tuanku Brahma harus merepotkan diri mencari mereka? Bukankah mereka sedang menuju ke sini, ke Madangkara? Nah, lebih baik ditunggu saja sampai mereka datang. Hal itu sudah dilakukan oleh Tuanku Brahma. Karena diperkirakan dua orang dari Tibet itu tersesat di wilayah Wetan. Loh, kok di wilayah Wetan? Mereka ditipu oleh Abikana, temannya Abilawa. Ditipu? Ya. Abikana menjadi marah mendengar kedua orang itu akan menantang Tuanku Brahma. Lalu ditunjukkannya bahwa kerajaan Madangkara berada di wilayah Wetan. Dua orang Tibet yang tidak tahu seluk-beluk di tanah Jawa Dwipa ini percaya saja. Ya, lalu mereka berangkat ke wilayah Wetan. Kasihan. Bisa-bisa di Wetan mereka bentrok dengan tokoh-tokoh yang berada di wilayah Wetan. Ya, hal itulah yang dicemaskan oleh Tuanku Brahma. Bahwa perkara ini adalah perkara pribadi beliau. Orang lain yang tidak ada sangkut pautnya menjadi ikut terlibat. Baiklah, Panglima Rimkin. Kami segera berangkat ke Wetan. Akan juga mencari dua tokoh dari Tibet itu? Iya. Saya kira tidak perlu. Tidak perlu? Tuanku Brahma berpesan, tidak mau ada orang lain yang terlibat dalam perkara ini. Sebab yang bertanggung jawab langsung mengenai peristiwa matinya Begawan Kapimonda adalah Tuanku Brahma pribadi, bersama Gusti Ayu Dewi Mantili. Apakah kami tidak boleh menawarkan jasa untuk jaga-jaga kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan? Atas perhatian Anda berdua, saya atas nama Tuanku Brahma mengucapkan terima kasih. Itu adalah sebuah sikap yang sangat bersahabat. Akan tetapi, biarlah Tuanku Brahma sendiri yang menyelesaikan perkara pribadinya. Tetapi alangkah tidak terpujinya kami bila sahabat kami akan terlibat di dalam suatu pertarungan tingkat tinggi. Memang benar. Saya pun akan bersikap seperti Anda. Bila teman kita sedang kesulitan, kita wajib membantunya. Tapi perwujudan sikap setia kawan tersebut dapat dialihkan kepada tindakan yang lainnya, bukan? Maksud Anda? Seperti yang saya katakan tadi. Kami di sini sudah melakukan persiapan untuk menyambut dua tamu dari Tibet itu. Para jawara, semuanya sudah bersiaga di perbatasan wilayah Madangkara untuk menghadang kedua tokoh tersebut. Jadi Anda menghendaki agar kami bersiap-siap di sini saja? Tidak perlu mengembara mencari mereka? Kalau memang Anda berdua berniat membantu kami, apa salahnya, bukan? Baiklah, kami akan menuruti anjuran Anda. Tapi hanya untuk beberapa hari saja. Kalau dalam jangka waktu 5 hari, dua orang Tibet itu tidak muncul, kami akan bergerak mencari mereka sampai ketemu. Ya, terima kasih. Saya tidak keberatan. Siapa nama kedua tokoh dari Tibet itu? Kampus Satria Madangkara. Lalu kalau terpaksa, seorang lagi, yaitu Mantili. Bagaimana kalau Satria dan Mantili dibantu oleh orang lain? Misalnya dia sudah tahu kedatangan kita, lalu minta bantuan jago-jago di tanah Jawa Dwipa ini. Rame-rame mengeroyok kita. Kalau itu terjadi, tidak jadi masalah. Sebab sasaran utama kita sudah tercapai, yaitu bertemu dengan Satria. Perkara dia minta bantuan pihak lain, itu hal yang wajar. Sebab kita pun suka minta bantuan orang lain kalau kita menemui kesulitan. Iya. Lagi pula, Satria dan Mantili sebagai tokoh yang hebat, tentu kawannya banyak. Nah, teman-temannya itu tentu tidak akan senang terhadap kita. Jadi kita serang saja siapapun yang membantu Satria dan Mantili, begitu? Ya, betul. Dengan catatan, kalau perkara ini tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, itu tidak mungkin, Kampala. Sebab mana mau mereka disuruh minta ampun pada mereka. Harga diri mereka tentu akan bangkit, sebab merasa direndahkan. Ya,
Memang perkara ini amat sulit untuk bisa ditempuh dengan jalan damai. Nah, kalau kau sudah tahu seperti itu, mengapa ingin memaksakan jalan damai pula? Aku terdorong oleh rasa ingin tahu watak kepribadian para tokoh di tanah Jawa Dwipa ini. Aku rasa sama saja dengan para tokoh sakti yang ada di negeri kita, Tibet. Ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang pendiam dan ada yang pemarah. Hal itu sudah pasti. Sebab kita semua hanyalah manusia biasa. Tapi aku ingin tahu, tokoh sakti yang bernama Satria itu orangnya seperti apa? Iya. Nah, kita sudah tiba di sebuah desa. Coba kau bertanya kepada salah seorang penduduk yang sedang berjalan kaki sambil memikul keranjang itu. Iya, baiklah. Selamat siang, saudara. Selamat siang. Pak, di manakah kerajaan Madangkara itu? Oh, itu di seberang Gunung Reret. Oh, iya. Gunung yang itu, yang kelihatan dari sini? Betul. Itu Gunung Reret. Oh, iya. Kalau begitu, sudah dekat. Memang sudah dekat, Pak. Jalan kaki, paling lama 4 hari sampai. Oh, iya. Terima kasih, Pak, ya. Iya. Sebentar. Iya. Kalau kerajaan Madangkara itu dekat ke sini, tentu desa ini masuk ke wilayah kerajaan Madangkara. Betul sekali, Tuan. Saya ini rakyat Madangkara. Oh, kalau Bapak rakyat Madangkara, tentu kenal dengan tokoh-tokoh penting di kerajaan itu? Oh, tentu saja, Tuan. Sebagai rakyat Madangkara, saya harus tahu kepada orang-orang besar di Madangkara ini. Siapakah 2 orang tokoh terkenal dari Madangkara yang bernama Satria? Itu kan Raja Madangkara. Raja Madangkara? Nama samarannya? Nama samarannya? Kalau sedang jadi pendekar, Tuan, beliau memakai nama Satria. Kalau sedang jadi raja, beliau bernama Brahma Kumbara. Aku sama sekali tidak menduga kalau dia seorang raja. Nah, lalu kalau Mantili itu siapa? Istrinya atau permaisurinya? Oh, bukan permaisuri, tapi adiknya. Adiknya? Ya, Gusti Ayu Dewi Mantili adalah adik kandung tuanku Brahma Kumbara, alias Satria Madangkara, Tuan. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih. Keterangan Bapak sangat berharga sekali bagi kami. Iya, sama-sama, Tuan. Selamat datang, tamu terhormat dari negeri Tibet. Selamat datang di Madangkara. Siapa mereka? 5 orang laki-laki berdiri tegak, berjejer menghadang kita. Sikap mereka cukup baik dan sopan. Yang 4 orang, para pemuda yang bersikap gagah. Yang satunya sudah berumur. Nampaknya dia memiliki ilmu yang tinggi. Maaf, Tuan yang terhormat. Saya harap Tuan-Tuan segera kembali ke Tibet. Siapakah Tuan? Mengapa menyuruh kami pulang kembali ke Tibet? Saya Jalak Harupat, Jawara Madangkara, ditugaskan untuk menyongsong Tuan-Tuan, sekaligus menghimbau agar Tuan-Tuan segera kembali ke Tibet. Keadaan bisa menjadi genting. Targo, belum apa-apa. Kita sudah dihadang oleh petugas dari kerajaan Madangkara. Sekali lagi saya peringatkan, Tuan. Hendaknya Tuan-Tuan segera meninggalkan wilayah Madangkara. Saudara Jawara, mengapa saudara berkata demikian? Tuan-Tuan mencari Satria, bukan? Benar. Satria itu adalah raja kami, Tuanku Brahma Kumbara. Maaf, saudara. Yang hendak kami temui bukan Brahma Kumbara, Raja Madangkara, tapi seorang pendekar yang bernama Satria. Brahma dan Satria sama. Tidak ada bedanya sama sekali. Berlainan sekali, saudara.
Brahma adalah seorang raja, sedangkan Satria adalah seorang pendekar. Jadi kami bukan berurusan dengan seorang raja, melainkan dengan seorang pendekar. Apalah artinya sebuah nama, bukan? Maksud saudara? Apa artinya sebuah nama? Sebab semuanya tergantung pada orangnya sendiri. Lagi pula, karena orangnya sama, itu juga. Satria atau Brahma adalah satu, yaitu Raja Agung Madangkara. Nah, saudara hendak berurusan dengan seseorang yang menjadi raja di Madangkara, maka saya sebagai jawara berhak mencegah keinginan tuan itu. Justru sebaliknya, saudara. Oh, sebaliknya? Sebuah nama besar sekali artinya. Sebab setiap nama memiliki makna tersendiri. Dan hal itu yang dapat membawa seseorang ke perbedaan watak dan pribadi. Seperti Brahma dan Satria. Dikala sedang menjadi raja, sudah jelas dia tidak akan berlaku sebagai seorang pendekar yang biasa hidup liar dan bergulat dengan mara bahaya. Tapi dikala dia sedang menjadi Satria, maka dia akan bebas dan leluasa. Ya, leluasa dia bertingkah laku. Segala tetek bengek yang mengungkun dirinya di saat sedang menjadi raja tidak ada. Maka jadilah dia seorang manusia yang bernama Satria